ketinggalan. Atau baiknya, jadi biar teman-teman yang ketinggalan bisa ngikutin, tapi saya tidak melakukan ini setiap hari atau setiap pertemuan. Jadi mungkin hanya pertemuan pertama karena memang banyak dari kita yang misal pindah kelas ataupun ada kendala-kendala yang lain, tapi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tidak akan saya record. Saya mungkin hanya akan record terkait dengan materi saja. Oke, biasanya sih nanti kita akan diskusi banyak lewat WA, tapi untuk yang pertama ini memang saya sengaja untuk membantu agar bisa semuanya setara lah harusnya. Kalau semua materi udah ada. Baik, kita akan mulai share screen-nya berkaitan dengan branding. Kita masuk ke pertama. Oke, DKV3 ini saya jelaskan sekali lagi merupakan interkoneksi dari DKV1 dan DKV2. DKV1 kita belajar di layout. DKV2 kita belajar di brand identity atau identitas branding. Di DKV3 kita akan ngomongin lebih jauh lagi berkaitan dengan branding dan juga aplikasinya nanti. Tapi sebelum masuk ke sini, saya pengen tahu pandangan kalian berkaitan dengan apa itu branding. Kemudian bisa juga kalian mengulik materi yang kemarin. Kita mulai dengan pertanyaan itu. Apa itu branding? Ada yang mau jawab? Atau perlu saya tunjuk? Oh, nggak ada yang mau jawab, ya udah berarti saya tunjuk ya. Silakan Farabi, apa yang dimaksud dengan branding? Farabi, lagi sibuk ini. Farabi. Oke. Halo Farabi. Oh, iya. Jadi apa tuh? Kedengeran. Branding seperti kayak berinovasi mengenai brand yang kita miliki, ya seperti itulah Pak. Oke, berinovasi dari brand yang kita miliki seperti itu, gitu ya? Ya. Oke, kita cari pandangan yang lain. Mau mengajukan diri silakan. Saya bilang sekali lagi. Saya coba Pak. Silakan. Windy. Branding itu cita dari sebuah produk atau merek Pak, yang bisa menarik dan melekat di konsumennya. Melekat di konsumen. Oke. Ada lagi pandangan lain selain Windy? Ada yang mau mengajukan diri lagi? Kalau enggak, saya tunjuk lagi ya. Silakan Risa untuk memberikan pandangan apa yang dimaksud dengan branding. Risa, hai. Iya Pak. Branding itu kayak penguat si brand ya Pak. Apa? Seperti apa? Penguat brand tersebut. Penguat brand. Oke. Iya. Penguat brand. Oke. Iya. Ya, sementara begitu. Kita lihat nanti pengetahuannya. Mari kita dasar dari branding itu sebenarnya ada banyak. Jadi brand itu adalah merek. Branding itu kan adalah kegiatan untuk meningkatkan merek atau memperkenalkan merek, namanya branding. Maka dia akan berkaitan dengan advertising, berkaitan dengan value atau nilai, berkaitan juga dengan strategi, how to-nya, kemudian berkaitan dengan logo, yang mana logo ini merupakan salah satu representatif dari branding, dan desain, dan juga itu semua terakhir akan dibangun kepercayaan atau trust. Nah, kita mulai dengan tujuan. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, sama kayak layaknya kita belajar tapi nggak ada tujuannya. Jadi kita belajar berharap dapat materi tapi tujuannya nggak dapat. Gitu.
Nah, menurut Kotler 2009, branding merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Sebenarnya konsepnya adalah bagaimana branding ini mengenalkan entitas yang kita garap itu berbeda dengan entitas yang lain. Berbeda dengan konstruksi konstruksi bentuk yang lain. Tujuan branding itu. Sehingga tujuan besarnya adalah membangun loyalitas. Di mana di bagian kiri ada brand. Brand ini bukan hanya sekedar logo, bukan hanya sekedar flyer atau poster yang dibuat, tapi brand ini merupakan satu ide yang ditanamkan nantinya ke customer. Melalui apa? Melalui strategi branding. Yang tujuan besarnya adalah membangun loyalitas. Jadi bagaimana sebuah produk itu membangun loyalitas itu akan sangat terlihat dari brand yang diangkat dan juga target customer-nya dan strategi yang digunakan. Mengapa branding itu penting? Dimulai dari penamaan, penentuan brand, pembuatan logo brand, hingga kegiatan brand building atau kegiatan branding itu sendiri yang meliputi positioning, launching, sustaining, hingga rejuvenating. Ini ada banyak istilah yang tentu kalian sudah kenal juga di DKV 2. Mungkin kalian sudah melakukan, hanya saja kalian sulit untuk mendefinisikan. Jadi apa yang dimaksud dengan brand building, apa yang dimaksud dengan positioning, apa yang dimaksud dengan launching, itu akan kalian gunakan untuk TA nanti. Saran saya adalah mulailah cari peristilahan-peristilahan branding seperti ini untuk kalian jadi sangu nanti di TA. Karena kalau kalian TA itu hanya berharap dosen pembimbing yang membimbing kalian, itu akan lama banget dan sulit untuk tembus. Jadi saran saya segera pahami istilah-istilah brand itu sendiri. Nah, suatu kegiatan branding yang berhasil bisa membuat suatu brand memiliki nilai tersendiri. Layaknya Starbucks, kemudian ada juga Nike. Mereka ketika brandnya udah kuat, itu akan memiliki nilai tersendiri. Dalam artian adalah ada perasaan engagement atau perasaan terikat dari konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Misal contoh, ketika kita mau beli motor kendaraan bermotor roda 2 misalkan. Itu brand yang paling teringat biasanya kalau yang harga jualnya tinggi itu Honda biasanya. Nah, itu brand itu memiliki nilai lebih. Entah itu di harga jual, entah itu di penyebaran, entah itu di efektivitas. Misal obat yang paling cespleng untuk sakit kepala, misalkan Panadol atau yang lain sebagainya. Dan tujuannya tetap dapat selalu diingat konsumen. Karena tujuan dari brand adalah itu. Nah, dalam branding tersebut juga terdapat elemen dan unsur. Unsurnya dulu. Unsur yang ada di dalamnya itu ada dari apa yang dilihat atau tangible, dan dari apa yang didengar dan yang dirasakan. Tadi saya contohkan berkaitan dengan Starbucks misalkan. Starbucks itu yang tangible, yang terlihat itu ada produknya, itu ada bentuk kopi, kemudian kedai kopinya, kemudian juga menu, itu yang tangible. Produk, packaging, kemasan, identitas visual, itu yang tangible. Yang intangible apa? Bisa kualitas produk atau jasanya. Misal, Starbucks ini peduli sama konsumennya, menuliskan nama konsumennya. Atau dia menggunakan strategi untuk kualitas produknya itu menggunakan kopi-kopi dari Indonesia misalkan. Nah, itu elemen yang tangible dan intangible-nya. Oke, kita coba cari tahu contoh lain selain Starbucks. Ada lagi yang bisa ngejelasin? Silahkan mengajukan diri. Atau perlu saya tunjuk lagi? Saya tuh males nunjuk sebenarnya. Oke, kita tunjuk aja ya. Silahkan. Lala Mareta. Halo. Kuliah online. Silahkan, Lala Mareta. Ada contoh lain?
Iya, ya, Pak. Ya, sepertinya jaringannya yang bermasalah. Nggak apa, kita coba yang lain. Silahkan yang lain, Hilda, Farida. Ada contoh lain selain tadi? Starbucks dengan Iya, Pak. tangible-nya. Iya. Kedengeran nggak suara saya? Oh iya. Mungkin contoh produknya misalkan makanan ya. Produknya misalkan Pizza Hut gitu. Dari packaging atau kemasannya itu mungkin packagingnya tuh kuat gitu. Dari apa ya? Misalnya kayak kertas kemasan yang kertas makanannya itu lunch boxnya itu kayak di pattern, jadi kayak ada logo-logonya dia gitu, punya elemen statisnya gitu Pak. Terus udah dari identitas visualnya mulai dari logonya dia, terus warnanya warna merah gitu. Mungkin itu Pak kurang lebih. Kemudian apa yang intangible dari Pizza Hut tadi? Oh ya, mungkin untuk sekarang mungkin si Pizza Hut itu udah jadi pesaing dari yang lain kayak Domino's Pizza kan sama kan, kayak produk pizza juga Pizza Hut. Nah mungkin itu kualitas produknya gitu. Terus apalagi ya, mungkin dari banyak rasa juga gitu Pak. Oke. Ada lagi pandangan yang lain? Mau ditunjuk lagi? Mungkin dari Hilda cukup Pak. Oke, kita cari pandangan yang lain. Fibra Maulidava, silahkan. Ada pandangan kah terkait dengan contoh dari tangible dan intangible? Halo, Fib. Iya, Pak. Ya. Ada contoh kah? Selain tadi, kalau di saya ada Starbucks, kemudian di Hilda ada Pizza Hut, ada yang lain? Mungkin untuk di kategori makanan dan minuman ya Pak ya? Enggak juga, bisa Seperti... yang lain. Bisa yang lain. Oh, bisa yang lain. Oh, makanan. Jadi, iya. Untuk brandnya itu mungkin Tokopedia itu termasuk tidak Pak ya? Bisa. Lanjut. Gimana Tokopedia? Ya, Tokopedia itu kan salah satu marketplace online gitu ya, yang kita tahu tuh sekarang udah cukup punya nama di dalam bidangnya gitu, seperti untuk pesaing seperti Shopee, Lazada, JD.ID dan lain-lain. Dan keunggulan dari Tokopedia ini, dia itu memiliki desain-desain yang cukup menarik dari warnanya yang sangat warnanya itu dengan ciri khas warnanya hijau gitu, kuning gitu, yang memberikan image bahwa Tokopedia itu memiliki keunggulan dalam promosi atau komunikasi kepada pelanggannya gitu Pak. Dari desain, misalkan desain untuk iklan, untuk background dari produknya sendiri, dari packagingnya juga. Nah, itu saya pikir untuk bersaing dalam branding itu cukup kuat di dalam kategorinya Pak. Ya mungkin itu ya Pak. Kategori marketplace Pak tadi ya? Iya. Oke. Terima kasih jawabannya. Nah, urusan berkaitan dengan tangible ini sebenarnya adalah urusan visual branding. Tetapi visual branding yang perlu diingat adalah tidak hanya sekedar membuat karya visualnya saja, tetapi juga bagaimana hal-hal yang intangible, kualitas produk, jasa itu mampu ditampilkan. Sehingga dalam DKV 2
kalau kalian ada di kelas yang lain misalnya, tapi sama sih materinya, itu disuruh untuk mengkonsepkan. Itulah kenapa kita belajar mind mapping sampai ke thumbnailing atau roguescape, bahkan sampai alternatif. Oke, kita lanjut ya. Visual branding merupakan pengaruh merek atau adalah pengaruh merek yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual untuk mendiferensiasikan brand. Bentuknya bisa logo, warna logo, typeface, tagline, warna tema brand, komposisi desain, dan berbagai elemen yang lain. Nah, untuk mengkomunikasikan itu dibutuhkan yang namanya strategi. Strategi branding merupakan rencana jangka panjang. Ini yang memberikan pandangan bahwa setiap brand itu memiliki waktu pengembangan yang tidak sebentar. Karena untuk membangun brand itu juga dibutuhkan serangkaian tujuan jangka panjang. Artinya tidak malam ini buat kemudian besok di-upload kemudian jadi brand, enggak kayak gitu. Tapi brand itu adalah kontinuitas. Bagaimana kesadaran merek itu dibangun, bagaimana ekuitas merek itu dibangun, bagaimana sentimen merek itu dibangun, gitu. Yang mana itu akan memunculkan misi dari merek atau merek mission, brand mission, kemudian brand promise, dan bagaimana dikomunikasikan, how to communicate it. Nah, konstruksi dari strategi ini juga berbeda-beda. Tapi untuk mengawalinya kita bisa bertanya pada klien atau mempertanyakan diri kita apabila kita ingin membuat strategi brandingnya, apa tujuan yang akan dicapai, bagaimana mengkomunikasikannya, bagaimana mengidentifikasi klien dari si yang punya brand ini, bagaimana cara dia mengidentifikasi klien, siapa yang akan mendapat manfaat, bagaimana perasaan dari pelanggan mereka, bagaimana mengidentifikasikan pesaingnya, siapa yang sudah memberi pelanggan potensial yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka, para pemilik entitas itu, melibatkan pelanggan dalam produk-produk mereka. Itulah kenapa ada produk branding strategi, ada multi product branding, dan multi branding, serta private branding. Itu adalah tipe-tipe brand yang untuk mengembangkan. Nah, ketika branding ini pertama udah dilakuin, maka yang dilakukan berikutnya adalah membesarkan strateginya melalui land extension branding, brand extension brand, kemudian new brand, dan flanker brand strategi. Line extension ini saya contohkan seperti layaknya Gojek. Gitu. Gojek itu dasarnya adalah memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Kan gitu kan, awalnya ojek kan bagaimana kita ojek yang tadinya di touring kemudian menjadi daring kan, dalam artian dia bisa memindahkan satu orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu ketika line extension brand strategi atau pengembangan dalam satu jalur, ya tetap konsepnya memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi berubah menjadi barang. Muncullah GoSend, muncullah GoMart, muncullah apalagi ya yang lain, GoGo yang lain gitu kan. Tapi konsepnya sama, memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian kalau extension itu juga dilakukan oleh Gojek juga dengan mengembangkan ke wilayah yang lain. Yang tadinya mindahin satu tempat ke tempat yang lain berubah menjadi metode pembayaran, berubah menjadi apalagi ya, pijit, Go Message, jadi tukang bersih-bersih, Go Cleaning, gitu. Itu brand extension. Jadi beda, jalurnya beda. Yang tadi lainnya sama dengan perbuatan yang sama, ini jadi beda. Nah, bisa juga ngebangun new brand strategi. New brand itu berarti ngebangun brand baru, gitu. Dan yang terakhir, flanker brand ini merupakan penggabungan dari brand-brand besar, atau dia menggabungkan diri untuk bergabung. Nah, contoh analisa brand strategi. Contoh analisanya bisa kalian lihat bagaimana the creator, gitu kan, siapa pembuat, itu biasanya brand-brand yang memang dia berinovasi. Sehingga tema-tema yang akan dibangun adalah natural impression, intentive, original, dan imaginative. Keyword yang biasanya dibangun itu inspirational tentu, karena the creator kan, ekspresif, tidak mengada-ada, imajinatif, dan original. Brandnya yang biasa masuk di situ adalah Apple pasti, Lego, Adobe, Pinterest, Etsy. Ini bisa dilihat bagaimana produk-produk mereka itu mencoba untuk menginvention atau membuat sesuatu yang baru, inovatif biasanya. Nah, ada juga yang the hero.
The Hero itu adalah brand-brand yang punya kekuatan untuk ketika gue pakai itu gue kayak gue the one man gitu. Kayak saya yang punya kepercayaan diri tinggi gitu ketika pakai itu. Gak cuma ini nih, kalian bisa lihat untuk yang nanti tugas kalian berkaitan dengan ini juga. Nah, tema yang dibangun adalah courageous, bold, inspirational, and on a mission to make the world a better place. Keywordnya ada brave, candid, champion, dan mastery. Colornya cenderung bisa dilihat ke kreator lebih warna-warni. Kemudian kalau yang The Hero itu biasanya bold, hitam, kokoh gitu. Ada Gatorade, Amazon, Nike, and FedEx. Sebagai penutup, pendekatan holistik untuk branding akan memberi kita sebagai desainer sumber kata-kata dan gambar yang tepat untuk disajikan kepada klien. Pada akhirnya, akan mengarahkan pelanggan atau audiens kita untuk setia pada merek klien kita. Bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena kemampuannya untuk melampaui apa yang visual. Yang tadi kita bahas di sebelumnya, ada yang tangible dan intangible. Yang tangible itu yang terlihat, bukan hanya itu aja, tapi ya bisa menyentuh ke yang intangible yang di belakangnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Yang di kolom sebelumnya, Pak, yang analisa brand visual brand strategi, yang The Hero sama The Creator itu, Pak. Iya, itu The Creator sama The Hero-nya itu kita yang menilai atau gimana, Pak? Kan dari menganalisis brand strategi mereka. Jadi kita nge-riset sendiri, Ya, gitu, Pak? nah, emang tugasnya kan ngeriset sendiri. Enggak, maksudnya yang mengkategorikan Iya, jadi The Creator atau The mengkategorikan. Hero, gitu, Pak. Jadi, Iya. apa namanya, gini, ini sebagai contoh, kenapa menjadi contoh, karena kita butuh analisis. Jadi kita butuh bagaimana cara kita melihat, dan itu akan bergantung pada kalian sendiri, seberapa jauh kemampuan kalian melihat itu sebagai misalnya The Creator, atau sejauh mana itu The Hero, atau ke yang lain, yang contoh yang lain, misalkan ke apa namanya, misalkan penjaga budaya gitu kan, asik kan. Penjaga budaya itu apa aja sih kayak gitu. Oh, ada Solo Lord in Hotel misalnya, karena dia menggunakan budaya sebagai tonggak utamanya dia menyajikan budaya Jawa misalkan, itu satu. Nah, maka dari itu di analisa brand ini jangan lupa untuk mendeskripsikan setiap brandnya supaya saya ngebacanya juga enak. Oh, kalau dia dikelompokkan ke situ berarti kayak gini. Oh, karena dia dikelompokkan The Creator, kita tahu bahwa Apple merupakan perintis untuk smartphone yang berbasis bla bla bla, kemudian memudahkan manusia untuk bla bla dan sebagainya. Nah, harapan saya sih definisi itu merupakan interpretasi kalian. Jadi buah pikir kalian sendiri, bukan karena copy paste. Kenapa? Karena ketika kita bisa menginterpretasikan itu, kita akan bisa memiliki secara tidak sadar analisis yang kita gunakan untuk nanti ngebuat sebuah karya desain. Jadi ada keunikan sendiri dari kita gitu. Karena itu merupakan ide kita, bukan ide orang lain. Gitu. Semoga menjawab ya. Apakah? Iya, Pak. Baik. Makasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oh, tadi belum saya jelaskan untuk tugasnya. Evaluasi 10 brand Indonesia dengan tema seperti halaman sebelumnya. Bisa budaya, teknologi, atau seni, atau ya berkaitan dengan itu aja sih. PDF di-upload ke Drive atau link bisa dikumpulkan di Classroom. Atau pengumpulan bisa via Classroom. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan karena sudah 30 menit. Sesuai dengan perencanaan. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Pak, jadi itu kan contoh analisisnya itu kan dibandingkan The Creator dan Hero. Kita juga nanti bikinnya membandingkan dua hal gitu, apa emang boleh? Jadi brandnya 10-10-nya misalnya teknologi atau kayak gitu, Pak? bebas. Atau emang harus dibandingkan? Bebas? Bebas. Oke, Pak.
karena saya Ya, Pak. nggak mengharuskan misal harus the hero atau the creator misalkan, nggak kayak gitu. Coba gunakan interpretasi kalian, coba dikelompokkan sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi ada sesuatu yang baru yang bisa dituliskan, jadi pengetahuan. Gitu. Menjawab dah. Ya, Pak. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Dijawab, Pak. Udah, nggak ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya, Silakan. itu contohnya hanya ada the creator sama the hero aja atau ada yang lain ya Pak? The creator dan the hero itu nggak harus itu ya. Kalian bisa menggunakan kata-kata yang lain ya. Kayak yang tadi saya contohkan, penjaga budaya misalkan. Atau penerus seni misalkan. Atau galeri-galeri seni misalkan. Itu bisa. Gitu. Jadi jangan ke contoh malah. Kan seperti, bukan persis. Gitu. Kebayangkah? Bayang Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, terima kasih sudah mau hadir pada pertemuan pagi hari ini. Seperti yang sudah saya bilang, absensi bisa dilakukan di LMS. Itu yang utama sih. Jadi utamakan dulu LMS. Kalau emang nggak bisa, baru ke Google Classroom. Kemudian pengumpulan tugas, deadline-nya adalah hari Minggu. Jadi nggak seminggu, hari Minggu. Dan di hari Minggu itu maksimal semua udah masuk, baru nanti akan saya nilai satu persatu. Siapa lagi ya? Udah, itu aja sih. Kira-kira masih ada yang perlu diperjelas lagi kah? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Untuk tugasnya itu hanya 3 tema atau boleh yang lain gitu, Pak? Bebas. Jadi Bebas ya? nggak harus 3 tema atau 5 tema gitu, enggak. Tapi yang diambil 3 hal itu. Jadi misalkan yang teknologi misalkan mengambil dari startup, kemudian pesawat, misal. Atau yang budaya itu kan banyak kan budaya kan. Misal Bear Platok, kemudian ada Serabi Noto Suman, ya kan. Terus ada apa lagi ya? Iya ada banyak lah. Maksudnya untuk bidang-bidang itu tidak dibatasi itu saja. Yang terpenting terkoneksi dari 3 hal itu sih sebenarnya. Jadi nggak penting untuk apabila di luar itu kayak gimana Pak? Ya selama masuk ke tiga bidang itu bagus sesuai gitu aja. Dibatasi. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, sudah ya. Kalau sudah, terima kasih sudah mau hadir pada pagi hari ini. Semoga kuliah ini bermanfaat dan kalian mengerjakan dengan baik dan paham sebenarnya tujuan dari mengenal brand itu kayak gimana. Gitu. Thank you semuanya. Selamat mengerjakan karena kalian punya waktu sampai di nanti jam 12.30 nggak usah. Jadi bisa ngerjain ini. Jadi nggak ada alasan kan terlambat. Nggak ada alasan harusnya. Kan waktu kuliah. Thank you semuanya. Selamat siang. Udah siang ya? Selamat siang semuanya. Siang Pak, makasih. Yang